menumbuhkan tanaman. Demikian pula sabda yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya Allah tidak pernah berhenti bekerja. Sabdanya selalu mempunyai daya untuk menyembuhkan, mengubah, menguatkan, dan menumbuhkan kehidupan. Masalahnya adalah para saudara dan saudari yang bukan kita. Seringkali masalah bukan pada sabda Tuhan, masalahnya ada pada tanah hati kita. Maka dalam bacaan Injil, Yesus menyebut tempat macam tanah hati kita, tempat benih sabda Allah itu ditaburkan. Tanah yang pertama adalah ada benih yang jatuh pinggir jalan, tanahnya keras sehingga benih tidak dapat masuk. Ini adalah gambaran hati orang yang sudah tertutup. Orang masih datang ke gereja, masih mendengar Injil, tetapi dalam hatinya telah berkata, saya tidak mau berubah. Saya memang orangnya begini. Orang lain yang harus berubah, orang lain yang harus mengerti saya. Hati menjadi keras ketika kita terus menyimpan kebencian. Hati menjadi keras ketika bertahun-tahun kita tidak mau berbicara dengan saudara kita sendiri. Hati menjadi keras ketika melihat pasangan, nasihat orang tua atau pastor tidak pernah lagi mau kita dengar. Kita mendengar sabda Tuhan dengan telinga, tetapi tidak memberi tempat bagi sabda itu masuk ke dalam kehidupan kita. Ada orang yang rajin ke gereja, menjadi penggerak khotbah, menjadi pengurus dewan paroki, tapi hatinya penuh dengan kebencian dan suka menyebarkan gosip-gosip tentang sesamanya. Maka mau menjebak dan menjatuhkan sesamanya dalam jurang dosa. Itu ada dalam kehidupan kita. Maka kita jangan tertipu dengan penampilan yang kelihatannya tulus. Kita jangan tertipu dengan penampilan yang aktif dewan paroki, aktif mengatur gereja dan sebagainya. Karena pada akhirnya yang menentukan adalah bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Para saudara dan saudari yang bukan cintai. Tanah yang kedua adalah ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu cepat tumbuh, tetapi tidak mempunyai akar. Ini menggambarkan iman yang hanya bersemangat sesaat. Ketika hidup berjalan baik, kita mudah berkata, "Oh, Tuhan itu baik." Tetapi ketika sakit datang, hasil kebun turun, pekerjaan sulit, anak bermasalah, doa tidak dikabulkan, atau keluarga mengalami persoalan, kita boleh bertanya, Tuhan kau ada di mana? Tuhan kau masih ada atau tidak? Iman tanpa akal hanya bertahan ketika semuanya menyenangkan. Padahal iman yang dewasa justru terlihat ketika kita tetap setia dalam kesulitan. Santo Paulus mengatakan bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita di kemudian hari. Paulus tidak mengatakan bahwa penderitaan ringan. Ia mengatakan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari cerita seorang yang beriman. Ada umat yang mungkin saat ini sedang sakit, ada yang sedang berjuang membayar kebutuhan keluarga, ada yang kecewa kepada anak-anaknya, ada yang merasa sendirian meskipun tinggal serumah dengan banyak orang, ada yang terus-menerus berdoa tetapi belum ada jalan keluar. Sabda Tuhan hari ini mengatakan, jangan meninggalkan temanmu hanya karena buah belum kelihatan. Benih sedang bertumbuh, Tuhan sedang bekerja, meskipun kita belum melihat hasilnya.
Tak ada yang ketiga, ada benih yang jatuh di tengah bumi. Benih itu tumbuh, tetapi kemudian dihimpit sampai tidak berbuah. Duri itu adalah segala sesuatu yang memenuhi hati kita sampai tidak ada lagi ruang bagi kita. Duri dapat berupa kecemasan terhadap Tuhan, keinginan untuk selalu memiliki lebih banyak, iri hati terhadap keberhasilan tetangga, kebiasaan bergosip, kemarahan, mabuk-mabukan, perjudian, sabung ayam, main joget, pasang togel, penggunaan terpendam yang tanpa batas. Orang lebih banyak menekan tuts HP daripada memegang menggigit biji-biji rosario. Atau kesibukan yang kedua, kita tidak mempunyai waktu untuk berdoa, berbicara dengan keluarga. Akibatnya anak-anak menjadi perhatian di luar, lalu kemudian akhirnya keluarga berantakan. Kita mungkin berkata tidak mempunyai waktu untuk membaca kitab suci selama 10 menit, tetapi mempunyai waktu berjam-jam untuk melihat telepon genggam, menonton sepak bola, drama Korea, dan sebagainya. Kita berkata terlalu sibuk untuk mengunjungi orang sakit, tetapi tidak terlalu sibuk membicarakan kelemahan orang lain. Inilah duri-duri yang perlahan-lahan mencekik sabda Tuhan dalam hati kita. Yang paling berbahaya bukanlah ketika kita tidak mengetahui sabda Tuhan. Yang paling berbahaya adalah ketika kita mengetahui sabda Tuhan tetapi membiarkannya tidak menghasilkan perubahan apapun dalam kehidupan kita. Jenis tanah yang keempat adalah tanah benih yang jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah 30 lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tanah yang baik bukanlah hati manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tanah yang baik adalah hati yang mau beribadah, dibersihkan dan dibuka oleh Tuhan. Tanah yang baik adalah orang yang berani berkata, Tuhan, saya masih keras kepala, saya masih muda marah, saya masih menyimpan luka, tetapi saya mau Engkau mengubah hidup saya. Buah sabda bukan terutama kemampuan menghafal ayat-ayat kitab suci. Buah sabda terlihat ketika seorang suami mulai berbicara lebih lembut kepada istrinya. Ketika orang tua berhenti melukai anak-anak dengan kata-kata kasar. Ketika anak-anak menghormati orang tua. Ketika tetangga yang berkesukaan mulai saling menyapa. Dan ketika orang yang mempunyai lebih berbagi dengan sesama yang berkekurangan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selama 1 minggu ke depan saya mengajak kita untuk melakukan 3 hal sederhana. Pertama, selidikilah sedikitnya 10 menit setiap hari untuk membaca Injil dan berdoa. Jangan hanya bertanya apa akibat ini. Bertanyalah apa yang harus saya ubah ketika membaca sabda Tuhan ini. Yang kedua, bersihkanlah satu duri dari kehidupan kita. Mungkin duri itu adalah marah, bergosip, minum berlebihan, berduri, menyimpan dendam, atau terlalu lama menggunakan telepon genggam. Jangan mencoba mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari satu duri yang paling menghambat sabda Tuhan untuk tumbuh. Saya belajar dari pengalaman hidup saya sendiri. Saya ini dikenal sebagai seorang pastor yang cepat emosional. Apalagi ketika saya
masih muda, masih praktik. Kalau ada yang menyinggung saya tantang untuk berkelahi. Bahkan saya pernah kejar teman pastor saya dengan parah. Kalau ada orang yang mencoba itu menyerang saya, maka saya langsung tantang. Oh laki-laki, saya laki-laki. Mari kita selesaikan secara laki-laki. Maka lama sekali baru saya dihabiskan. Sehingga pada satu saat saya lalu sudah berpikir untuk meninggalkan panggilan. Saya mau menjadi pegawai negeri. Untuk apa menjadi pastor? Tapi ketika saya mau mendaftar untuk menjadi pegawai negeri, ternyata itu teman saya yang kerja di situ, dia bilang sama saya begini, Paul, memang tes itu kalau hanya berdasarkan hasil tes, kau pasti lulus. Kalau hanya berdasarkan hasil tes, kau punya nilai itu masih 100. Karena kau pintar. Dan memang ketika saya kelas ujian itu, saya lihat soal itu 100, butuh waktu 2 jam. Saya bilang, aduh soal begini saja, saya hanya butuh waktu 30 menit untuk selesaikan. Tapi ternyata saya tidak lulus. Lalu teman saya katakan, kau punya tempat itu ada di depan sana, berbicara di depan rumah. Lalu saya pulang bertanya kepada pimpinan, apakah saya ini masih mau dihabiskan atau tidak? Lalu dikatakanlah kepada saya, apakah kau punya habiskan itu tidak? Lalu saya jawab, saya tidak tahu. Saya tahu sudah lulus. Nilai saya bagus, aktivitas saya bagus. Saya bekerja luar biasa. Tempat-tempat yang masuk saya tumbuhkan semua bagus. Lalu pimpinan saya katakan, itu semua baik. Tapi ada sesuatu yang kurang, yaitu kau cepat terlalu marah. Tidak mengampara. Itu bukan sikap seorang pastor. Maka saya terpukul. Dan mulai saat itu saya belajar untuk bersabar. Lalu saya mencari apa penyebab dari masalah saya begitu marah, begitu gampang emosi. Maka saya temukan akar masalahnya adalah karena dendam kesunat saya kepada bapak saya, bapak dan ibu saya yang tidak mau bertanggung jawab. Itu akar masalahnya. Makanya kalau saya lihat laki-laki bikin aneh-aneh, saya tantang untuk berkelahi. Karena di dalam orang itu saya melihat figur bapak saya yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka saya akhirnya memilih untuk pergi berdamai dengan bapak saya. Dan ketika saya berdamai dengan bapak saya, maka saya diubah oleh Tuhan menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang tidak gampang marah, menjadi orang yang tidak gampang untuk menghakimi, menjadi orang yang tidak mudah untuk mencap orang begini atau orang begitu, tapi menjadi orang yang lebih gampang untuk memahami pergumulan orang dalam hidup. Nah, para saudara yang Tuhan kita pernah semua mengalami hati yang berbatu-batu, pernah mengalami hati yang penuh dengan semak goreng, pernah menjadi tanah di pinggir jalan. Tapi jangan takut. Yang penting kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya membuka hati saya, membuka kehidupan saya, membuka diri saya. Wajahlah hati saya menjadi hati yang lembut. Maka lambat atau tidak, hati kita akan menjadi tanah yang subur sebagai tempat bertemunya benih sabda Allah itu, sehingga menghasilkan buah berlipat-lipat. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tuhan
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Para saudara